wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bertemu kembali dengan saya di materi perkuliahan. Kali ini saya akan khusus membahas tentang bagaimana teman-teman ketika akan menghadapi sidang skripsi. Ya, ada beberapa trik yang harus dilakukan dan ada beberapa hal yang harus dihindari terkait teman-teman dalam melakukan atau dalam menghadapi sidang skripsi itu ya. Nah, teman-teman semua ya, terutama teman-teman yang sekarang sudah masuk ke semester 8 ya, dan sebentar lagi akan menghadapi sidang akhir ya, di mana ini adalah sesuatu hal yang wajib dilakukan oleh mahasiswa di semester akhir ketika akan lulus gitu ya. Nah, beberapa hal yang harus dilakukan oleh teman-teman ketika akan melakukan sidang. Ada 3 hal besar di sini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan. Dan kalau teman-teman mengikuti video ini sampai habis, insya Allah saya doakan teman-teman akan sukses dalam melaksanakan sidang skripsi dan bisa selesai dengan mendapatkan poin A. Artinya teman-teman sudah sempurna melakukannya, begitu ya. Nah, ada 3 hal besar ya, seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Yang pertama, teman-teman harus ingat pada saat menerima jadwal apa yang harus teman-teman lakukan. Ya, itu yang pertama. Pada saat menerima jadwal. Ya, yang kedua, ketika sedang dilaksanakan sidang skripsi atau pada saat pelaksanaan sidang skripsi, ada beberapa kesalahan dalam sidang skripsi yang harus teman-teman hindari. Ya. Dan yang ketiga adalah ini poin yang paling penting, ya, kisi-kisi pertanyaan yang sering sekali dilontarkan oleh para penguji sidang, ya. Tentunya ini pertanyaan yang paling ekstrim dan teman-teman wajib menjawabnya. Nah, nanti saya kasih tahu jawaban yang benar itu seperti apa. Kita ikuti video ini sampai habis ya, agar teman-teman nanti dapat poin A gitu ya. Tapi jangan lupa di like dan di subscribe ya videonya. Oke teman-teman, seperti yang saya janjikan tadi, ada 3 hal besar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama pada saat menerima jadwal sidang. Ya, hal apa saja yang harus Anda lakukan sebagai mahasiswa calon peserta sidang skripsi. Ya, teman-teman harus baca betul ya informasi yang disampaikan oleh kampus ya terkait kapan waktu pelaksanaannya ya. Jangan sampai teman-teman ada schedule lain di situ gitu ya yang tidak bisa dihindari. Artinya ketika mendapat jadwal spare waktunya harus sudah pasti di situ. Jangan sampai teman-teman punya acara lain di hari itu. Begitu ya. Nah, yang kedua, siapa pengujinya, gitu ya. Di situ biasanya informasinya tertera, siapa yang akan menguji Anda. Nah, kenapa ini harus diperhatikan? Karena teman-teman pasti lebih tahu karakteristik dari dosen penguji yang akan Anda hadapi. Ya. Yang ketiga, link Meet-nya, ya. Entah dari Zoom, entah itu dari Google Meet, ya pasti yang harus kita tahu adalah link Meet-nya. Ya. Link Meet-nya pastikan ada atau enggak, karena memang rata-rata semua kampus sekarang sidang skripsi maupun sidang proposal itu dilakukan secara online, gitu ya, secara daring. Nah, linknya, gitu ya. Nah, berkaitan dengan link ini ada hal yang sangat penting. Ya, teman-teman harus melakukan latihan. Ya, ajak teman-temannya yang senasib dengan Anda, artinya yang sedang sama-sama akan melakukan sidang, gitu ya. Ajak sparring partner, artinya ya, kalau atlet itu menyebutnya sparring partner, artinya sebelum Anda melakukan sidang, Anda latihan dulu. Ya, latihan dulu dengan mengajak teman, gitu ya.
teman perjuangan dengan Anda gitu ya, bagikan linknya dengan dia ya, terus Anda harus pastikan apakah linknya itu bisa Anda akses atau tidak. Nah, gitu ya, Anda harus pastikan itu. Latihan dulu dengan masuk ke linknya gitu ya, terus ajak teman. Harus Anda pastikan bahwa link itu bisa diakses oleh Anda gitu ya. Harus benar-benar Anda lakukan di situ ya. Ya. Cara menyajikan materi skripsi Anda, bagaimana, tentunya ada trik-triknya ketika menggunakan Zoom atau ketika menggunakan Google Meet ya, itu ada trik-trik khusus untuk menampilkan materi skripsinya. Ya, pelajari dulu ya. Anda pastikan Anda sudah siap dengan hal itu ya. Terus pelajari juga durasi waktunya ya. Artinya Anda sidang itu nanti akan dibatasi ya. Anda presentasi atau menampilkan materi yang Anda bawa itu diberikan durasi waktu. Dan itu maksimal 10 atau 15 menit itu udah maksimal banget ya. Kalau lebih waktunya, misalkan lebih dari 10 menit, otomatis dosen itu akan menegur. Dosen penguji akan menegur dan menyuruh Anda berhenti. Stop, Anda sudah habis waktu untuk presentasi. Nah, ya, makanya sebelum sidang itu dilaksanakan, Anda latihan dulu. Ya. Misalkan Anda punya slide-nya 10 atau 8 slide lah gitu ya, maksimal 10 slide lah, jangan banyak-banyak gitu ya, 10 slide misalkan. Anda memaparkan 10 slide itu butuh berapa lama? Anda pelajari dulu, Anda latihan dulu gitu ya. Kalau sudah ketemu ya durasi Anda durasi yang Anda butuhkan 10 slide tersebut, kan ada gambaran ya gitu ya. Nah, terus selanjutnya perhatikan juga masalah penampilannya. Anda harus tampil rapi, tampil elegan gitu ya, dengan kemeja putih, dengan menggunakan alma mater tentunya ya, begitu. Itu yang pertama ya. Nah, ini intinya yang pertama itu Anda harus latihan dulu. Ya, harus latihan dulu, linknya diuji coba dulu, ya, ajak teman-temannya yang senasib dengan Anda, gitu ya. Nah, pastikan linknya sudah bisa diakses dan latihan intinya seperti itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, ini penting sekali diperhatikan, ya. Tolong diperhatikan benar-benar, ya. Kesalahan yang sering terjadi dalam sidang skripsi, ini harus dihindari, ya. Yang pertama, menghafal naskah presentasi. Hindari itu ya. Apalagi menghafal teks bab 1 sampai bab 5 dihafal semua gitu. Itu harus dihindari ya. Menghafal presentasi misalkan ada 10 slide, ada 15 slide dihafal semua. Itu menggambarkan Anda tidak menguasai baik latar belakang sampai ke kesimpulan. Gitu ya. Hindari itu. Caranya bagaimana? Ya, agar Anda tidak menghafal gitu ya. Ini Anda harus paham poin-poinnya. Ya. Bab 1 poinnya apa, bab 2 poinnya apa, bab 3 poinnya apa, bab 4 poinnya apa, bab 5 poinnya. Anda harus paham poin-poinnya. Ya. Dan kalau sudah paham poin-poinnya, pasti dosen penguji tidak akan melihat Anda itu membaca. Itu ya. Itu yang pertama, ya. Menghafal naskah presentasi harus dihindari. Yang kedua, ini kesalahan yang sering sekali terjadi dan itu saya alami ketika saya menguji sidang skripsi ya. Mahasiswa terus saja melototin dosen pengujinya. Ya, entah karena grogi, entah karena sangat menghormati dosennya, entah karena dia itu nervous dan lain sebagainya. Nah, itu harus dihindari. Dosen pengujinya dipelototin dari awal sampai akhir sidang. Itu ya. Sampai Anda tidak merasa nyaman. Ya. Dan dosennya pun akan melihat Anda itu memang tidak siap. Gitu ya. Sehingga Anda dipenuhi dengan rasa yang gelisah. Gitu ya. Gemeteran, grogi. Gitu ya. Itu menandakan Anda belum siap. Gitu ya.
Sekali-kali Anda lihat ke pemaparan Anda gitu ya, ngelihat ke slide, sesekali ngelihat ke dosen penguji, ya, sesekali ngelihat ke apa barang-barang yang Anda bawa, misalkan Anda sedang lihat apa membawa pulpen atau sedang membawa apa, ya, sekali lihat, ya, sesekali lihat pemaparan, sekali lihat dosennya, ya. Tapi Anda juga jangan terlalu fokus ke pemaparan Anda sampai dosennya diabaikan gitu ya. Jangan. Ya diatur aja ritmenya begitu ya. Itu yang kedua. Jadi santai gitu ya, santai saja ya. Terus yang ketiga, hindari membaca semua pemaparan ya, dari awal sampai kesimpulan Anda baca, itu menggambarkan Anda tidak paham dengan apa yang Anda tulis, gitu ya. Hindari itu. Ya. Lalu yang keempat, tidak latihan dulu sebelum tampil. Nah, ini kesalahan fatal, teman-teman. Ya, kesalahan yang sangat fatal. Tidak latihan dulu sebelum tampil. Ingat, atlet-atlet yang sekarang jadi mega bintang itu, ya, lihat pemain-pemain bola bisa nendang dengan cantik, indah gitu ya, melengkung seperti tendangan pisang itu latihannya ribuan kali, teman-teman. Ya, penyanyi yang suaranya bagus, vokalis yang suaranya bagus, ya, yang sampai dia berdahak aja merdu gitu ya, dia berdahak aja merdu istilahnya begitu ya, itu latihannya tiap hari, tiap jam mungkin gitu ya. Lihat atlet-atlet MMA ya, lihat tarung bebas itu ya, dia latihannya seperti apa ya, dia tarung dengan panda atau dengan apa gitu ya. Nah, itu latihannya luar biasa. Anda akan sangat fatal sebelum Anda tampil kalau tidak latihan. Latihan dulu, ya. Terus yang kelima, yang terakhir, hindari presentasi yang panjang. Ya, maksimal 10 slide. Itu sudah cukup. Ya. Ya. Buat poin-poin yang punya power, gitu ya. Buat poin-poin yang punya power. Itu aja, ya. Intinya penguji sudah membaca skripsi Anda. Ya. Anda cuma harus menampilkan poin-poin yang punya power saja. Ya. Dosen penguji sudah membaca skripsi Anda. Itu intinya. Ya. Itu yang kedua. Ya. Sekarang yang ketiga, teman-teman. Kisi-kisi pertanyaan yang sangat ekstrim dan sering sekali diajukan oleh dewan penguji, ya, oleh dosen penguji, gitu ya. Yang pertama, kisi-kisi yang pertama ya, dosen penguji akan bertanya. Ini tolong perhatikan teman-teman. Kalau teman-teman bisa jawab ini nanti di sidang nilai auto A pasti. Ya. Dari mana saudara mendapatkan judul ini? Itu pasti pertanyaan yang pertama akan diajukan oleh dosen penguji. Dari mana saudara mendapatkan judul ini? Nah, jawabannya jangan seperti mahasiswa yang sedang bingung. Ya. Jangan jawab seperti Anda tidak menguasai materinya. Jawabannya sampaikan dengan lugas, jawabannya sampaikan dengan seolah-olah Anda itu percaya dirinya tinggi, gitu ya. Jawabannya harus ilmiah tentunya. Ya, jawaban ilmiah itu seperti apa? Saya kasih kisi-kisinya kira-kira seperti ini. Ya. Bapak, Ibu, dosen penguji yang saya hormati, judul ini saya peroleh dengan cara menganalisa dari berbagai peristiwa, dan judul ini saya sudah konsultasikan dengan dosen pembimbing sebelum saya mendaftarkan judul ini. Itu jawaban yang pertama. Jawaban ilmiah yang pertama. Sekali lagi saya ulangi. Ibu, Bapak, dosen penguji yang terhormat, judul ini
saya peroleh dengan cara menganalisis dari berbagai peristiwa, ya, mulai di media online maupun di media cetak dan lainnya, ya. Ya, kemudian judul ini saya konsultasikan dengan dosen dan orang-orang memang yang berkompeten di bidang penelitian. Tuh, itu jawaban yang pertama. Jawaban ilmiah yang pertama. Yang kedua jawabannya, alternatif jawaban yang kedua. Ibu, Bapak dosen penguji, judul ini disarankan oleh teman saya. Ya. Namun, sebelum saya menetapkan judul penelitian ini, saya sudah melakukan riset kecil-kecilan. Ya, saya sudah terjun ke lapangan, ya, dengan melakukan mini research, gitu ya. Dan saya akhirnya yakin bahwa judul ini akan membawa manfaat. Ya. Nah, sehingga ya Anda terlihat menguasai materi. Gitu ya. Saya ulangi lagi. Judul ini disarankan oleh teman saya. Namun, sebelum saya menetapkan judul ini, saya sudah melakukan riset. Sehingga saya yakin saya menguasai sekali materinya dan objek penelitian. Itu jawaban ilmiahnya. Itu pertanyaan ekstrim yang pertama. Sekarang pertanyaan ekstrim yang kedua, saya beberkan di sini. Ya. Dosen penguji akan bertanya seperti ini, dan itu pasti. Ya. Judul Anda ini sudah terlalu banyak. Ya. Di perpustakaan banyak, di buku-buku banyak, teman-teman kalian, kakak angkatan kalian sudah banyak banget mengambil judul ini. Ya. Nah, bagaimana jawabnya kalau ada pertanyaan seperti ini? Sekali lagi pertanyaannya. Judul Anda ini sudah terlalu banyak. Di perpustakaan banyak, kakak-kakak angkatan kalian sudah banyak yang mengambil judul ini, buku-buku aja banyak yang judulnya seperti ini. Bagaimana Anda menjawab pertanyaan seperti itu? Tentunya Anda jangan gusar, Anda jangan gelisah, Anda jangan panik, jawab dengan santai aja. Jawab dengan santuy. Itu ya. Jawabnya seperti apa? Kira-kira seperti ini jawabannya. Bapak, Ibu dosen penguji, memang judul seperti ini sudah banyak dilakukan penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Namun, nah di sini kata kuncinya teman-teman. Namun, dalam penelitian sebelumnya, terlalu memfokuskan ke variabel bla bla bla. Terlalu memfokuskan ke hal bla bla bla. Nah, dalam penelitian saya ini, saya lebih memfokuskan ke hal bla bla bla. Sehingga di sini ada pembaharuan. Itu jawaban kuncinya, teman-teman. Ya, kalau Anda jawab seperti itu, dosen penguji yang akan terkesima. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, ini jawabannya harus benar-benar tepat dan pertanyaannya benar-benar ekstrim sekali. Dan ini sering sekali ditanyakan oleh dosen penguji. Ya. Pertanyaannya seperti ini. Berikan argumen Anda kenapa Anda yakin sekali bahwa penelitian Anda ini akan berguna. Bagaimana Anda jawabnya kalau dosen penguji mempertanyakan hal itu? Dan itu pasti akan ditanyakan. Berikan argumen kenapa Anda yakin penelitian ini
penelitian Anda ini akan berguna. Yang Anda tulis di situ ya, manfaatnya buat ini, manfaatnya buat itu, manfaatnya buat ono gitu ya. Nah, berikan argumen kenapa penelitian itu bermanfaat. Coba Anda jawab. Ya. Jawaban seperti itu Anda bisa jawab tentunya kalau Anda memahami latar belakang. Ya, kalau Anda memahami rumusan masalah, kalau Anda memahami hipotesisnya, kalau Anda memahami metode penelitiannya, yaitu ya sampai Anda menyimpulkan. Pahami itu semua. Ya, pahami latar belakang, tentunya di situ ada fenomena, ya, ada pembatasan masalah, ada rumusan masalah, ya, ada manfaat penelitian, itu ya, ada sistematika penulisan, ya. Bab 2 ada landasan teori, ya, atau tinjauan pustaka gitu ya. Ya, teorinya dari mana gitu ya. Terus kerangka pemikirannya seperti apa, hipotesisnya seperti apa, metode penelitiannya bagaimana, pahami itu semua, baru Anda bisa menjawab poin yang ketiga, gunanya penelitian Anda apa. Oke, itu saja teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua.